Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yeni Esra Octavia, NIM 121 17082. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya atau hasil dari saya membaca jurnal Science yaitu dengan judul Panoramic Azimuthal Submersive Vertical Electrical Sounding for Fracture Orientasi dan Anisotropy Quantification. Nah, di sini adapun tujuan dari saya presentasi ini adalah untuk menyelesaikan tugas geolistrik terapan, mata kuliah geolistrik terapan, di mana tugas ini saya diberikan tugas untuk membaca sebuah jurnal sains lalu mempresentasikannya pada kali ini. Tuh. Baik, adapun outline pada kali ini yang pertama itu pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pendahuluan. Metode geolistrik yang biasa digunakan untuk pembuktian air tanah di sini eh, dia tuh menggunakan prinsip dengan menginjeksikan arus lalu mengukur beda potensialnya seperti itu. Dimana pengukuran ini diukur secara vertikal atau lateral gitu. Yang kita lihat adalah lapisan secara vertikal. Pada vertical electrical sounding ini bumi dianggap homogen atau anisotropis. Padahal kenyataannya bumi itu anisotropis dan tidak homogen seperti itu. Jadi kalau pada vertical electrical sounding dianggap dia tuh tropis dan homogen. Dari situ dari keresahan itu peneliti ini membawa menciptakan suatu kayak penelitian di mana panoramic azimuth vertical electrical sounding. Di mana panoramic azimuth vertical electrical sounding ini eh apa digunakan seperti caranya itu seperti vertical electrical sounding tetapi menggunakan banyak azimuth seperti itu. Jika vertical electrical sounding itu biasanya satu azimuth, pada panoramic azimuth vertical electrical sounding ini menggunakan banyak azimuth. Yang contohnya itu pada penelitian kali ini tuh azimuthnya itu kelipatan dari 15 derajat seperti metodologi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pada penelitian ini menggunakan panoramic azimuth vertical electrical sounding di mana pengukuran data vertical electrical sounding pada pada metode ini tuh dengan sudut azimut yang berbeda-beda dengan konfigurasi yang dipakai yaitu konfigurasi Sambersi dan geometri azimutnya seperti yang saya tampilkan. Nah, untuk hasil yang didapat yang pertama itu data resisivitas semu ya yang pastinya. Dimana di sini kita bisa lihat dengan satu titik yang sama dengan azimut yang berbeda itu bisa memiliki nilai resisivitas yang sama, yang berbeda gitu. Ini menunjukkan bahwa bumi itu anisotropi atau tidak homogen. Baik dari stasiun 1 dan 2 pun itu kita bisa melihat kejomplangan nilai resisivitas ya, padahal itu masih di titik yang sama. Selanjutnya dari sini dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan cara menginversikan kuadrat terkecil nonlinear. Data dilakukan dengan menggunakan pendekatan dekomposisi nilai sumber atau SPD dan pengolahan lanjut menggunakan perangkat lunak with ellipse. Dari pengolahan ini nanti dapat kita tampilkan yaitu grafik antara koefisien anisotropi dengan kedalaman di mana kita bisa melihat bahwa anisotropi dari stasiun 2 lebih besar dibandingkan stasiun 1. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada penelitian ini nih menampilkan arah pemogokan patahan dengan kedalaman di kedua stasiun. Tren anisotropik di dekat permukaan 0 sampai 6 meter sangat bervariasi untuk kedua stasiun. Dan kedalaman 0 hingga 2 meter, tren rekahan stasiun 1 adalah southeast tetapi northeast pada stasiun 2. Orientasi rekahan sebagian besar terdefinisi sepanjang northwest di stasiun 1 tetapi trennya southeast di stasiun 2. Namun rekahan pemogokan serupa pada kedua stasiun dari 6 hingga 15 meter. Orientasi rekahan untuk 6 sampai 7 yaitu southeast, 7 sampai 9 meter northwest dan 10 sampai 15 meter itu southeast pada kedua stasiun.
Selanjutnya di sini saya ada tampilan dari diagram mawar, di mana diagram mawar ini tuh menampilkan statik distribuser orientasi rekahan di stasiun satu maupun stasiun 2. Mayoritas orientasi adalah northwest pada stasiun satu dan untuk stasiun 2 adalah northeast sesuai dengan laporan yang ditulis pada Ojo dan kawan-kawan pada tahun 2015. Baik, untuk kesimpulan, orientasi patahan dan koefisien anisotropi diukur secara kuantitatif dari kesesuaian elips pada nilai inversi resistivitas, lapisan dan rasio antara sumbu utama dan sumbu kecil elips. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi fracture dan koefisien anisotropi bervariasi secara vertikal dengan kedalaman dan secara lateral terutama di dekat permukaan 0 sampai 7 meter. Basement segar atau lapisan bawah itu yang masih segar yang dijumpai itu dari kedalaman 8 meter bahkan lebih gitu, bersifat isotropik dengan koefisien anisotropik 1. Mayoritas retakan diorientasi di sepanjang barat laut dan timur laut di stasiun 1 dan baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya hanya memaparkan seperti itu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika teman-teman mau bantu atau kita mau saling sharing boleh ya komen di bawah. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.